Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hashim Anwar, NIM 009 dari kelompok 3. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari Pak Pemwalis, yaitu untuk membuat video di channel YouTube. Di sini saya akan membahas bagaimana apa pengertian etika komunikasi massa. Sebelum kita tahu komunikasi massa itu apa, kita harus tahu dulu komunikasi itu seperti apa. Nah, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide atau pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan saling memahami. Komunikasi itu melibatkan pengirim, komunikator, pesan, media, penerima, dan respon atau feedback. Nah, sedangkan komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada audiens yang luas melalui media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital dengan tujuan menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan beragam secara efektif. Mengingat dampak besar komunikasi massa terhadap persepsi dan opini publik, penerapan etika komunikasi massa menjadi esensial untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai moral serta sosial. Etika komunikasi massa berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku media dalam menyampaikan informasi secara jujur dan adil, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung tanggung jawab sosial media dalam mempengaruhi kehidupan publik. Menurut Dr. Hastuti Mulang, etika komunikasi massa adalah konsep yang menjelaskan bagaimana media berkomunikasi dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, sambil tetap memperhatikan norma moral serta sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran publik melalui penyebaran informasi faktual dan perspektif kritis serta kepada audiens dan masyarakat luas. Etika ini sebenarnya menuntut media untuk menyeimbangkan kebebasan mereka dengan bertanggung jawab mereka untuk menjaga kredibilitas pemberitaan, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, dan menghindari eksploitasi masalah yang dapat menyebabkan keresahan sosial. Untuk selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh teman saya yang membahas tentang dimensi-dimensi etika komunikasi massa. Di sini kita akan lanjut pada materi dimensi-dimensi etika komunikasi massa. Menurut Winda Gustiawan, komunikasi massa dengan era teknologi yang berkembang saat ini cukup mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam mendapatkan informasinya dengan cepat. Massa di sini menunjukkan kepada khalayak, audiens, atau lain sebagainya. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa komunikasi massa adalah suatu proses melalui komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan. Etika komunikasi massa memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi aksi, berfokus pada perilaku aktor komunikasi termasuk penghormatan terhadap hak informasi dan martabat individu serta menjaga harmoni sosial. Yang kedua, dimensi sarana, menekankan pada media dan pengorganisasian praktik penyampaian informasi di mana norma etika harus diatur oleh hukum. Dimensi ini menggambarkan keterkaitan media dengan berbagai institusi lain seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, agama, seni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dimensi tujuan, berkaitan dengan nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi yang benar yang harus dijamin oleh negara. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya Cici Indriani dengan NIM 2221030101014 akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang ragam etika komunikasi. Nah, di sini sejak pertama kali muncul televisi menjadi populer di seluruh dunia dan kini hampir semua keluarga memiliki setidaknya satu perangkat televisi di rumah. Namun, internet sebagai komunikasi massa baru telah melampaui popularitas televisi, terutama di kalangan generasi milenial yang kini lebih sering menghabiskan waktu online daripada menonton TV.
Di sini terdapat 8 ragam etika komunikasi massa. Yang pertama yakni tanggung jawab, di mana media massa dan jurnalis memiliki tanggung jawab atas segala informasi yang mereka sebarkan, karena setiap berita dapat memiliki dampak besar pada masyarakat. Untuk yang kedua yakni ketepatan dan objektivitas. Berita yang disampaikan harus akurat dan tanpa kesalahan, dan juga harus berdasarkan fakta, bukan opini. Yang kedua yakni ketepatan dan objektivitas. Berita yang disampaikan harus akurat dan tanpa kesalahan, dan juga harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Nah, objektivitas ini juga menuntut jurnalis untuk tidak mengabaikan sudut pandang yang berbeda yang dapat menambah konteks pada berita tersebut. Untuk yang ketiga yakni keadilan untuk semua, di mana media harus memperjuangkan kepentingan umum dan menghindari keberpihakan pada kelompok atau individu tertentu. Nah, jika melakukan kesalahan, media juga wajib menyampaikan koreksi secara transparan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni yang keempat. Yang keempat yakni kejujuran, di mana media berperan besar dalam membentuk opini publik, sehingga kejujuran menjadi hal yang utama dalam setiap pemberitaan. Media harus mengungkap fakta dengan jujur tanpa menutupi kebenaran demi kepentingan pihak tertentu, seperti pemegang saham atau pemilik media. Yang kelima yakni tidak menuduh, di mana media sebaiknya tidak menuduh atau menyalahkan siapapun tanpa bukti yang jelas. Sikap netral ini penting agar media tidak memicu konflik atau ketegangan di masyarakat. Yang keenam yakni nilai bersama, di mana budaya masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan bersama perlu dihormati oleh media. Ini berarti media sebaiknya mengedepankan isu-isu yang relevan bagi kepentingan umum dan tidak memaksakan pandangan atau kepentingan pribadi dalam pemberitaan. Yang ketujuh yakni kebenaran, di mana menyampaikan berita yang benar adalah prinsip dasar dalam komunikasi massa. Media harus menghindari berita palsu karena hal ini dapat merusak reputasi media itu sendiri dan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Yang kedelapan yakni memahami etika, di mana penggunaan bahasa yang sopan untuk pembicaraan dan menghormati komunikan adalah bagian dari etika yang perlu dipegang oleh jurnalis. Etika ini penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan audiens, untuk menyampaikan informasi secara efektif tanpa menyinggung atau merendahkan siapapun. Sekian dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.